Selamat pagi Mas Hasto. Selamat pagi Dr. Igun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat ceria semuanya, alhamdulillah kita sampai dari Senin ini ya. Kadang-kadang kita di Senin itu agak males ya. Tapi ini banyak kerjaan. Tapi alhamdulillah di bulan puasa ini kita sepertinya semangat ya. Alhamdulillah, insya Allah semangat. Hari keberapa nih dok? Hari keberapa nih saya lupa lagi. 14 ya mas ya? Ini 14 ya mas Allah, nggak terasa ya. Oke sahabat ceria semua, kali ini kita bertemu dengan Mas Hasto pada kesempatan kali di bagian Hit and How. Beliau ini Mas Hasto salah satu punggawa ya di bagian radiologi ya Mas Hasto ya. Kali ini akan kita ajak ngobrol-ngobrol mengenai bulan puasa lah gitu. Ya, sebagaimana kita ketahui bulan puasa ini bulan panen ya Mas Hasto ya. Bulan panen dan mudah-mudahan kita sebagai umat muslim yang sedang berpuasa menghadapi bulan ini bulan yang penuh keberkahan, bulan ampunan ya. Benar-benar kita itu bisa panen dengan sebaik-baiknya. Gimana Mas Hasto? Cara atau tips kita pada di bulan Ramadan ini agar kita menjadi keberkahannya melimpah di bulan Ramadan ini Mas Hasto. Insyaallah. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum sobat ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kenikmatan yang begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingga pada saat ini kalau nggak salah hari ke-14 ya dok ya. 14 saya juga ya. Hari ke-14 kita masih diberikan limpahan berkah rahmat dari Allah, dan yang terpenting masih diberikan kesempatan untuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu diciptakan tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya dan seluruh pengikutnya, dan semoga juga kita termasuk yang akan setia dengan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Amin amin. Sebelumnya saya mohon izin, saya duduk di sini sebenarnya saya agak minder ini, kurang pede karena selama ini saya lihat di konten beliau yang duduk di sini itu benar-benar ngehit dan benar-benar hot. Saya kemarin sempat kaget beliau mengundang saya, waduh kok saya ya, saya ini siapa gitu. Sempat kaget juga. Dia kembali ke topik bahasan ini sifatnya hanya sekedar ngobrol saja gitu ngisen ya. Kayaknya kalau saya untuk menyampaikan tausiah belum kalibernya deh, belum saatnya. Hanya ngobrol saja, berbagi baikan. Karena saya tahu, saya paham beliau Dr. Igun memang sangat gemar untuk berbagi baikan. Saya doakan semoga karya-karya beliau yang syarat dengan kebaikan senantiasa dibalas dengan kebaikan yang amin. Ta'ala. Termasuk juga di bulan Ramadan ini kita itu diberikan istilahnya apa ya, diskon besar-besaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Pintu ampunan terbuka lebar, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu surga juga dibuka. Dari beberapa pintu surga dibuka semuanya, Masya Allah. dan juga setan juga dibelenggu. Dan ini bukan hanya sekedar apa ya, istilah saja, karena memang pada kenyataannya di bulan ini bisa kita lihat kebaikan-kebaikan bertebaran di mana-mana. Setan juga mungkin ada setan orang gitu ya. Bisa jadi. Kalau yang masih ada kebatilan itu berarti setan yang luar biasa. Justru malah dari kalangan manusia mungkin ya, bukan dari kalangan manusia. Ya luar biasa di situ. Kebaikan-kebaikan bertebaran di muka bumi, ya itu memang sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Dan marilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW
kita senantiasa menggunakan atau memanfaatkan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini untuk senantiasa meraup pahala dari ibadah kita, baik berupa ibadah mahdhah maupun beribadah yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah salah satunya puasa, sholat, sedekah, zakat, umroh dan lain-lain. Dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak secara langsung atau ibadah yang bukan bentuk ritual, seperti tadi barusan Dr. Igun membantu pasien menganestesi, itu juga salah satu bentuk ibadah. Seperti yang kemarin disampaikan oleh tausiahnya Dr. Kiki Ibnu kalau nggak salah, Dok. Jadi ibadah itu nggak melulu hanya sekedar ritual saja, rutinitas. Iya. Bahkan kehidupan sehari-hari kita juga bisa kita raup amalan ibadah di situ, selama kita perbuatan yang baik dan diniatkan hanya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya Mas ya. Kalau nggak salah itu ditikel-matikel pahalanya ya. Iya, betul. Dan apabila benar-benar kita lillah, Allah yang akan membalasnya, begitu kan Mas? Iya, betul sekali, betul sekali. Jadi kalau yang nggak salah pernah saya dengar, seluruh amalan Bani Adam itu untuknya sendiri, dalam artian untuk si pelaku amalan tersebut. Terkecuali Allah berfirman dalam hadis qudsinya, terkecuali ibadah puasa. Ya. Ibadah puasa itu sayalah yang akan memberi balasan ganjaran. Jadi balasannya itu tidak tidak ada batasannya. Itu di luar batas. Pokoknya hanya Allah saja yang akan membalasnya. Tidak ada kadang-kadang 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Ya, itu Allah sendiri yang akan membalasnya dengan nilai yang kita nggak tahu ya. Bahkan bisa lebih dari 700. Bisa lebih dari itu, atau suatu kali yang menurut kita lagi butuh banget tiba-tiba bisa aja. Tapi tetap puasa kita jangan terlalu berfokus pada pahala ya. Kita fokusnya karena lillahi ta'ala. Oh ya Mas Hasto, kita kira ada trip khusus nggak, kira-kira di bulan Ramadan ini agar kita lebih bisa konsen dari sisi amalan di bulan puasanya Mas? Ya, khususnya dalam mengoptimalkan kita dalam menyelesaikan atau menjalani bulan Ramadan ini. Ya seperti yang sudah banyak disampaikan, yang mungkin sudah banyak kita sering dengar di kultum-kultum atau di ustadz yang memberikan tausiah. Ya kita jalankan puasa lillah, seperti yang Dr. Ibn sering sampaikan, lillah harus hanya mengharapkan ridho Allah. Karena janji Allah, barang siapa yang menjalankan puasa dengan keimanan, keyakinan dan hanya mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya saat dosa yang lalu akan diampuni semuanya, seperti itu. Jadi saatnya harus lillah. Dan di situ pun saat kita puasa begitu banyak kebaikan-kebaikan di sana. Berbanyak doa, berbanyak istighfar seperti yang kemarin disampaikan sama Ustadz Fahrudin, rekan dari BES juga. Perbanyak istighfar karena istighfar itu kunci dari suatu keberhasilan kesuksesan dunia dan akhirat, seperti itu. Terus di samping itu agar kita menjaga kondisi puasa ini bisa kita dalam beribadah pun bisa dengan mempunyai yang bagus, gimana terkait dengan masalah buka, sahur atau gimana gitu Mas? Iya. Penting nggak buat kita sih sebenarnya itu gitu? Iya, banyak orang termasuk saya dulu juga pernah berpemahaman waktu bujang. Saya kena dokter itu dari bujang ini. Dokter itu paham bujangannya saya. Kadang ada saya sering berpikiran waktu sahur itu waktu yang paling malas untuk dilakukan, karena lagi lelet-leletnya tidur lagi enak-enaknya itu jam 3, jam setengah 4 udah nikmat-nikmatnya tidur, harus bangun, harus makan. Banyak yang berpemahaman lah saya kuat ikih berpuasa, jadi ada yang nggak sahur, tapi sebenarnya itu sudah agak menyelisihi, karena yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, makanlah sahur karena di dalamnya ada keberkahan. Itu dia ya. Ada keberkahan di sana.
Dengan makan sahur juga akan memperkuat tubuh kita dalam menjalankan aktivitas sehari. Niatkan itu karena dalam aktivitas sehari juga itu dalam bentuk ibadah juga. Jangan sampai kita nggak sahur terus seharian tidur terus, kan itu nggak efektif seperti itu. Jadi kita optimalkan, kita bangun sahur, kita makan sahur, di situ ada berkah karena Rasulullah sudah menjanjikan demikian. Dan di saat sahur juga terdapat waktu yang mustajab, Dok, untuk ada waktu mustajab. Iya, waktu yang sangat mustajab karena sahur itu ada di sepertiga malam terakhir. Malam untuk sholat lail biasanya, sholat tahajud itu kan waktu-waktunya sepertiga malam. Ya, menurut hadis yang pernah saya baca, di situ saat-saat seperti itu nanti banyak malaikat pada turun ke bumi melihat siapa saja yang sedang terbangun, siapa yang sedang terjaga, siapa yang masih terlelap. Dan malaikat ternyata gitu, Khalifah. Ternyata Mas Khalifah jam segini udah bangun dan selimut tidur lagi. Lebih tidur lagi. Ya. Jadi waktu-waktu tersebut insya Allah waktu yang sangat mustajab. Jadi sempatkan sebelum santap sahur atau setelah sikat gigi, kita bersuci, kita sempatkan untuk sholat lail. Jadi setelah kita sudah sholat lail dengan sholat tarawih, beberapa ulama berpendapat masih kita dibolehkan untuk sholat tahajud. Silahkan sholat tahajud lagi, sholat lail lagi. Cuman tidak mengulangi sholat fitirnya itu tidak perlu. Tahajud aja, perbanyak doa di situ dan perbanyak istighfar. Itu pesan Ustaz Fakhrudin kemarin. Jadi ini bisa menjadi lebih optimal lagi ya kita memanen di bulan Ramadan ini. Masih ada hal lain nggak, Mas, yang kita bisa panen di bulan Ramadan ini, Mas, kira-kira? Di sisi lain kalau ada sahur, insya Allah ada buka, ada iftar. Buka ya, ada sahur, ada buka ya. Jadi jangan berpemahaman, wah saya pengen banyak pahalanya nih, nanti bukanya nantilah setelah habis sisa. Itu nggak benar itu, karena Rasulullah sudah menyampaikan jelas, bukalah di awal waktu, bukalah disegerakan berbuka. Jadi saat matahari sudah terbenam, sudah masuk waktu maghrib, itulah saat kita sudah langsung membatalkan puasa kita. Cara yang disunahkan memakan kurma dulu, kalau nggak ada kurma ya air putih teguk. Di situ pula Allah menjanjikan banyak sekali kebaikan-kebaikan di situ. Jadi saat kita berbuka, sempatkanlah kita untuk berdoa. Berdoa karena di situ juga waktu mustajab. Waktu mustajab ya. Salah satu waktu mustajab juga saat-saat berbuka puasa. Jadi jangan hanya makan saja, tapi kita sempatkan berdoa. Oke lah. Jadi buat sahabat ceria semuanya, di saat buka puasa pun jangan kita hanya sekedar wah saya belum lapar, saya belum apa, tapi marilah kita laksanakan sunnahnya ya, untuk segera membatalkan puasanya, bahwa puasa kamu sudah berakhir nih, batalkan dulu ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar kita masih kenyang belum makan, tapi minimal batalkan dulu lah puasanya, nikmati berkah yang diberikan oleh Allah bahwa kita itu sudah diperbolehkan untuk makan dan minum, di mana waktu sebelumnya itu belum diperbolehkan. Betul. Ya, Mas, kira-kira selain itu ada nggak lagi semacam kayak mungkin kan ada suatu hal yang beda ya di hari biasa, kadang-kadang orang itu dengan hari biasa dan bulan Ramadan ada sedikit spirit tambahan lah, misalnya dalam terkait kita yang biasanya membaca Al-Quran agak gimana itu di bulan Ramadan, mungkin ada trik khusus nggak, Mas, gitu loh? Iya. Itu juga menjadi salah satu nilai plus buat kita kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Jadi memperbanyak tilawah, memperbanyak baca Quran, bisa dengan target-target tertentu. Memang harus ditargetkan. Harus punya kontak sendiri gitu ya. Pokoknya Ramadan saya harus selesai 30 juz. Bisa bertarget seperti itu, bisa juga bertarget menghafal. Dalam Ramadan ini, momen ini saya harus hafal juz 30 atau juz surat Al-Baqarah harus hafal seperti itu. Bisa dengan target seperti itu, juga bisa dengan mentadaburi, mempelajari, itu juga biaya yang penting. Aktivitas kita padati dengan mushaf Al-Quran. Bisa itu hanya membaca saja dengan target bacaan sekian-sekian.
bisa juga dengan mentadaburi, mempelajari tafsirnya, tentu saja dengan bimbingan ustadz ya kalau menjadi tafsir, bisa juga dengan menghafal, target menghafal dan memurojaah seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengerti ya Mas. Iya. Di samping kita punya target-target di dalam bulan Ramadan bahwa dengan target ini kita menjadi semangat, di samping kita lillah karena Allah, Iya, tapi kita dari diri kita ini adalah tuntunan untuk semangat ya, untuk semangat mengejar itu. Tapi bukan untuk dipamerkan kan Mas. Insya Allah nggak usah. Jadi kalau aduh sudah nih ngaji 1 juz dilihat status kayak gitu, bukan kan Mas, bukan kayak gitu kan Mas itu. Itu juga bermanfaat loh, untuk duniawinya. Cuman kalau umpamanya ya hilang nanti Hilang jadinya. ya, sayang eman. Biar hanya kita yang Allah ya. Iya, kita harus benar-benar bisa membatasi ya mana yang urusan kita berpacaran dengan Allah ya, masa urusan dunia itu. Saya bilang seperti ini pun belum tentu saya melakukan loh. Iya, nggak tahu kan saya melakukan atau enggak, itu nggak ada buktinya. Ya mudah-mudahan kita terlindungi dari ria ya Mas ya. Mudah-mudahan kita terlindungi dari ini. Jadi ya memang kita salah satu hidup ini memang kita yang terpenting itu selalu mohon diberkahi oleh Allah ya. Mudah-mudahan kalau kita diberkahi oleh Allah, kita selalu teringat apapun yang kita lakukan benar-benar karena faktor lillah. Lillah. Yes. Oke Mas Dato, keren nih salah satunya. Jadi buat sahabat ceria semua, ini sekedar ngobrol pagi ya, ngobrol di Senin pagi bersama Mas Hasto yang dengan kesibukannya di hari Senin ini saya culik ya untuk menuju ke sini, Kursi panas. ngobrol-ngobrol sedikit tentang kehebatan, keagungan bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan ya, bulan yang penuh dengan segalanya ya, pintu kebaikan. Surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Tapi kita juga harus benar-benar ada sebuah niat diri kita untuk memanen di bulan Ramadan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Hasto, di antaranya yang benar-benar adalah kita harus benar-benar karena faktor lillahi ta'ala ya, diniati karena Allah. Kemudian kita mari berbuat kebaikan secara melimpah, secara banyak lah katakanlah, dengan suatu ibadah-ibadah rutin dan ibadah-ibadah harian yang juga semuanya kita niati karena faktor lillah ya. Di samping itu juga mungkin ada tambahan tadi ya, kalau boleh saya menyimpulkan, ada tambahan segala sunnah-sunnah di dalam puasa ini dikerjakan, dilakukan juga karena faktor berniat ibadah. Sahur, berbuka ya dengan tuntunan dari Rasulullah dilaksanakan, diikuti. Ada tambahan lain ya, membaca Al-Quran dengan maknanya atau menghafal dengan target-target tertentu juga karena faktor lillah. Jangan berbuat ria, pamer dan sebagainya. Begitu Mas Hasto ya. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Mas Hasto mudah-mudahan ini sebuah kebaikan dari beliau. Amin. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya bisa ditemukan di nanti ya Mas. Amin. Mudah-mudahan ya Mas ya. Jadi demikian sahabat ceria semuanya, mudah-mudahan pagi ini ada manfaatnya, buat di bulan Ramadan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan dan kita bisa memanen semuanya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matur suwun Mas Hasto. Oke.